Salam jumpa dengan saya Admin A di channel Darah Biru Raja-Raja. Di video kali ini akan dibahas sejarah, silsilah, dan pemikiran sufistik Pangeran Diponegoro. Kisah sejarah ini diambil dari kitab Babat Diponegoro yang ditulis oleh Pangeran Diponegoro ketika ia ditawan oleh Belanda di Manado pada tahun 1832 sampai 1833. Pangeran Diponegoro menceritakan riwayat kehidupan para leluhurnya sejak Prabu Brawijaya hingga perlawanannya kepada Belanda. Kisah ini ditulis oleh Pangeran Diponegoro dengan pemahaman pada tahun 1800-an. Berawal dari kisah Prabu Brawijaya IV, Raja Majapahit. Dikisahkan bahwa sewaktu Prabu Brawijaya berkuasa, tanah Jawa mengalami kemakmuran. Tidak ada musuh bernyali menyerang raja yang tersohor berkat kebijakan serta keadilannya. Sementara Prabu Brawijaya masih memeluk agama Buddha. Istri Prabu Brawijaya sangat cantik rupawan. Ia bernama Ratu Darawati yang berasal dari negeri Cempa. Dari benih Prabu Brawijaya, Ratu Darawati memiliki seorang putra bernama Raden Jaran Panoleh. Oleh raja, putranya diwismakan di Madura. Sementara putranya yang lahir dari Larasati bernama Arya Dilah atau Arya Damar. Ia ditempatkan di Palembang. Jalinan kekerabatan Majapahit dan Cempa semakin erat. Sewaktu adik Prabu Brawijaya bernama Dyah Sujinah menikah dengan Syarif Ibrahim dari Cempa. Perkawinannya dengan Dyah Sujinah, Syarif Ibrahim memiliki dua orang putra, yaitu bernama Syarif Rahmat dan Syarif Rahman. Semula Syarif Ibrahim datang di Majapahit untuk melakukan syiar Islam. Sekian lama kembali ke Cempa. Ia kemudian memerintahkan kepada Syarif Rahmat dan Syarif Rahman untuk datang ke Majapahit. Mereka diminta oleh ayahnya untuk melanjutkan tugasnya sebagai dai Islam. Sesudah diterima pengabdiannya oleh Prabu Brawijaya, Syarif Rahmat dan Syarif Rahman mendapatkan anugerah nama. Syarif Rahmat mendapat anugerah nama Sunan Makdum. Karena tinggal di Ampel, Sunan Makdum dikenal dengan nama Sunan Ampel. Sementara Syarif Rahman yang mendapat anugerah nama Sunan Iskak dari Prabu Brawijaya itu tinggal di Giri. Kelak Sunan Iskak dikenal dengan Sunan Giri I. Selama tinggal di Majapahit, keduanya berhasil mengislamkan Ratu Darawati. Sementara Prabu Brawijaya tetap memeluk agama Buddha. Oleh Prabu Brawijaya, Sunan Ampel dinikahkan dengan putrinya. Dari perkawinannya dengan Putri Brawijaya, Sunan Ampel memiliki 3 orang putra, yaitu yang pertama Sunan Ngudung, yang kedua Sunan Bonang, dan yang ketiga Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati inilah yang diminta oleh Sunan Ampel untuk pergi ke Cempa. Tak ada tugas yang akan diemban oleh Sunan Gunung Jati selain mempersiapkan pusaka negara. Selain memiliki 3 putra, Sunan Ampel memungut putra Sunan Iskak yang telah yatim piatu. Karena Sunan Iskak meninggal sewaktu istrinya tengah mengandung. Istri Sunan Iskak pun meninggal sesudah melahirkan bayinya yang diberi pusaka nama Raden Satmata. Kelak Raden Satmata yang dikenal dengan Sunan Giri II itu
dinikahkan dengan putri Sunan Ampel bernama Nyai Gung Grisik. Prabu Brawijaya mengangkat Arya Teja sebagai adipati di Tuban. Dari Arya Teja lahirlah Raden Sahid, kelak dikenal dengan Sunan Kalijaga dan Dewi Rasawulan. Berbeda dengan adiknya, Raden Sahid dikenal sebagai anak nakal dan bengal. Agar tidak diketahui oleh setiap orang, Raden Sahid yang tinggal di dalam hutan itu melakukan tapa nidang. Tidak ada pekerjaan yang dilakukan oleh Raden Sahid selain menjadi begal. Ia mencelakai dan membunuh setiap orang yang berani melewati hutan itu sesudah merampas harta bendanya. Suatu waktu, Sunan Bonang yang dikawal 2 pengiringnya melewati hutan di mana Raden Sahid berada. Sunan Bonang dihadangnya. Ketika melihat Raden Sahid, Sunan Bonang yang mengenakan baju dan sorban serta membawa sisir dan cundrik emas itu hanya tersenyum ramah. Raden Sahid yang berdalih ingin menjadi santri Sunan Bonang meminta baju, sorban, sisir, dan cundriknya. Dengan ucapan, "Hei orang tua, aku bersedia menjadi santrimu, asalkan kau memberikan pakaian dan sorbanmu itu. Kalau kau hanya menginginkan segala apa yang bersifat duniawi, jangan meminta apa yang aku miliki. Di belakangmu itu ada pohon aren, berbuah kolang-kaling berwujud butiran emas, merah delima, intan, dan jamrud," jawab Sunan Bonang dengan tenang. "Lihatlah, ambil semua bila kau mau." Raden Sahid membalikan badannya. Ketika menatap pohon aren itu, rontoklah seluruh buah kolang-kaling yang berupa butiran emas, merah delima, intan, dan jamrud. Ia takjub dan tak mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Dengan serta-merta, ia bersimpuh di hadapan Sunan Bonang, mencium lututnya, menyatakan dengan setulus hati untuk menjadi santrinya. Sunan Bonang bersedia menjadi guru Raden Sahid. Tidak ada syarat apapun untuk menjadi muridnya. Selain Raden Sahid harus melaksanakan laku batin, yaitu dikubur hidup-hidup di bawah pohon beringin di hutan itu. Karena tekadnya sudah bulat untuk menjadi murid Sunan Bonang, Raden Sahid bersedia dikubur hidup-hidup. Sesudah mengubur Raden Sahid, dengan dibantu 2 pengiringnya, Sunan Bonang melanjutkan perjalanan, meninggalkan kuburan Raden Sahid di hutan itu. Sudah sekian lama, Dyah Rarasasi, putri Sunan Ampel, menjalani pertapaan di tengah hutan. Setelah bertapa, ia turun ke sendang yang terletak di bawah pohon asam. Berendam membersihkan tubuhnya. Syarif Maulana Maghribi yang sedang lewat saat itu tak sengaja melihatnya, hingga ia naik ke atas pohon asam dan tanpa sengaja menjatuhkan benih ke sendang tempat Dyah Rarasasi berendam, hingga membuat Dyah Rarasasi mengandung bayi dari benih tersebut. Begitu Dyah melihat Syarif Maulana Maghribi yang sudah tua, ia memarahinya dan ia meminta untuk mengembalikan kondisinya seperti semula. Karena betapa malunya bila banyak orang tahu ia mengandung tanpa suami. "Aku tak bisa Dyah Ayu, itu sudah kehendak Allah," tegas Syarif Maulana Maghribi. "Namun bila Allah mengizinkan, aku bisa membantumu untuk melahirkan bayi itu." Dyah Rarasasi melaksanakan perintah Syarif Maulana Maghribi. Usai melafalkan doa, Maulana Maghribi mengusap punggung sampai ke pinggang Dyah Rarasasi.
Berkat kuasa Allah, Sang Pencipta seluruh makhluk di semesta raya, lahirlah si jabang bayi. Tangis bayi itu sontak memecah kesenyapan di tengah hutan. "Bagaimana dengan bayi ini?" tanya Dyah Rarasasi kepada Syarif Maulana Maghribi. "Tak mungkin aku membawa dan merawatnya. Bagaimana kata orang nanti bila aku merawat bayi tanpa seorang suami?" "Jangan khawatir, Dyah Ayu. Datanglah ke desa Taruk. Di sana ada sepasang suami istri yang sekian tahun belum memiliki putra. Titipkan bayimu itu kepada Ki Ageng Taruk atau Ki Ageng Taruk I dan istrinya. Mereka akan senang menerima dan merawat bayimu." Tanpa menunggu bergantinya waktu, Dyah Rarasasi meninggalkan hutan itu, pergi ke desa Taruk. Setiba di tujuan, ia menyerahkan bayinya kepada Ki Ageng Taruk yang belum dikaruniai putra. Menerima bayi dari Dyah Rarasasi, Ki Ageng Taruk sangat berbahagia hatinya. Oleh Ki Ageng Taruk, bayi itu diberi pusaka nama Raden Kidang Telangkas. Karena tinggal di desa Taruk, kelak Kidang Telangkas dikenal dengan nama Jaka Taruk. Seiring perjalanan waktu, Raden Kidang Telangkas yang tumbuh dan berkembang dalam perawatan Ki Ageng Taruk dan Nyi Ageng Taruk menjadi pemuda tampan. Berbeda saat masih kanak-kanak, ketika berusia muda, Jaka Taruk jarang tinggal di rumah. Ia sering pergi ke hutan untuk berburu. Bila lelah berburu, ia tak pernah pulang, lebih memilih tidur di tengah hutan. Suatu hari, Kidang Telangkas menyaksikan para bidadari tengah mandi di sendang. Ia mencuri pakaian dari salah satu bidadari yang dianggapnya paling sempurna cantiknya. Pulang ke rumah untuk menyimpan pakaian itu di lumbung padi. Tak lama kemudian, ia kembali ke tepian sendang dengan membawa pakaian Jawa. Bidadari-bidadari telah selesai mandi. Selain Nawang Wular, para bidadari yang telah mengenakan pakaiannya pulang ke kahyangan. Sementara Nawang Wulan yang kehilangan pakaiannya kembali merendam di sendang. Dalam kebingungannya, ia bersumpah, "Barang siapa memberi pakaian untukku, apabila perempuan, akan aku anggap sebagai saudara sekandung. Bila laki-laki, akan aku jadikan sebagai suami." Mendengar sumpah Dewi Nawang Wulan, Kidang Telangkas muncul dari balik renimbun semak-semak. Sesudah meletakkan pakaian Jawa di balik renimbun semak-semak itu, ia berjalan dengan penuh kemenangan menuju tepian sendang. "Hei Sang Dewi, kenapa kau begitu lama berendam di sendang?" "Ketahuilah Kisanak, pakaianku hilang. Aku bersumpah, bila Kisanak bersedia menolongku untuk memberikan pakaian, aku akan mengabdi kepada Kisanak." Kidang Telangkas yang bersedia menolong Dewi Nawang Wulan untuk memberikan pakaian itu, meninggalkan tepian sendang, mengambil pakaian Jawa yang disimpan di balik renimbun semak-semak untuk diberikan kepada bidadari. "Terimalah pakaian ala kadarnya ini, Sang Dewi." "Terima kasih Kisanak." Dewi Nawang Wulan sejenak terdiam seusai menerima pakaian Jawa dari Kidang Telangkas. "Pergilah kau dari tepian sendang, bersembunyilah di balik pohon yang besar. Aku akan mengenakan pakaian ini." Bergegas, Kidang Telangkas meninggalkan tepian sendang. Ketika Kidang Telangkas bersembunyi di balik pohon besar, Dewi Nawang Wulan bergerak menuju tepian sendang, mengenakan pakaian Jawa itu. Kiranya sudah kehendak Tuhan, Nawang Wulan menjadi istri Kidang Telangkas. Perkawinannya dengan Kidang Telangkas, Nawang Wulan memiliki seorang putri bernama Nawangsih. Sudah menjadi suratan takdir, sesudah kelahiran Nawangsih, Dewi Nawang Wulan
yang menemukan pakaiannya di lumbung padi itu kembali ke kahyangan. Sejak itu, Kidang Telangkas hanya tinggal bersama putrinya di desa Taruk. Oleh orang-orang sekitar, Kidang Telangkas menggantikan kedudukan ayah angkatnya sebagai pengageng desa Taruk, dikenal dengan Ki Ageng Taruk II. Sunan Bonang teringat dengan Raden Sahid yang dikubur hidup-hidup di tengah hutan. Dengan serta-merta, ia bersama sahabatnya pergi ke hutan itu. Sesampai tujuan, Sunan Bonang menggali kubur Raden Sahid yang tinggal tulang berbalut kulit. Jantung Raden Sahid tak lagi berdetak. Tak ada nafas yang mengalir lewat lubang hidung dan mulut dengan paru sebagai pusatnya. Sesudah jasad Raden Sahid diangkat dari dalam kubur, Sunan Bonang beserta sahabatnya bergegas membawa jasad itu ke Ampel Gading atau Ampel Denta. Dengan dibantu oleh para sunan, Sunan Ampel yang menjadi guru di Sunan Ampel Gading itu segera mencuci jasad Raden Sahid. Dengan mendapat pertolongan Allah, jantung Raden Sahid mulai berdetak. Parunya mulai bergerak untuk menghirup udara dari hidung dan mengembuskannya lewat mulut. Disaksikan oleh para sunan, Arya Teja, Rasa Wulan, dan seluruh siswa Ampel Gading yang berkerumun di tempat itu, Raden Sahid perlahan-lahan membuka kedua tingkap matanya. Sesudah kesadarannya kembali pulih seperti sedia kala, ia merasa dilahirkan kembali dari rahim ibunya. Bukan sebagai pemuda yang bengal, nakal, dan ugal-ugalan, namun sebagai bayi suci yang belum berlumuran lumpur dosa. Putraku Raden Sahid, Sunan Ampel memecah keheningan suasana yang menyelimuti ruangan di mana Raden Sahid semula dibaringkan. Karena kau telah hidup dan lahir kembali, aku namai kau Syekh Melaya, seorang syekh yang kelak suka mengembara dari satu tempat ke tempat lain untuk menyebarkan ajaran Islam sebagaimana yang diajarkan Rasulullah. Terima kasih atas pusaka nama untuk putramu ini, Bapak Sunan. Selain pemberian pusaka nama dariku, kau juga akan aku nikahkan dengan putriku Rarasasi. Terimalah putriku sebagai istrimu. Lindungilah dia sebagaimana Warangka pada curiganya. Sesudah menikah dengan Rarasasi, Syekh Melaya berpamitan dengan Sunan Ampel dan seluruh sesepuh yang berkumpul di Ampel Gading. Sesudah mendapatkan restu, Syekh Melaya meninggalkan Ampel Gading, mengembara dari tempat satu ke tempat lainnya. Setiba di tepian sungai, Syekh Melaya melakukan tapa brata, duduk bersila. Sepasang tingkap mata dikatupkan, mengatur masuk keluarnya nafas yang dihirup dari lubang hidung dan dihembuskan lewat lubang mulut. Detak jantungnya yang berdegup keras perlahan-lahan terdengar lembut. Sang aku menyatu dengan Ingsun yang bertahta di istana Awang-Awung. Sekian lamanya bertapa brata, Syekh Melaya didatangi oleh Sunan Bonang. Oleh putra Sunan Ampel itu, Syekh Melaya yang telah menuntaskan tapa bratanya diangkat sebagai penggenap sunan atau penggenap anggota Majelis Dakwah Wali Songo. Sejak itu, Syekh Melaya yang bertapa brata di tepi sungai dikenal dengan nama Sunan Kalijaga, seorang sunan yang menjaga sungai. Prabu Brawijaya memiliki selir seorang putri Wadan. Dari sang putri, Raja Majapahit memiliki putra bernama Bondan Surati atau Bondan Kejawan. Menyadari Bondan Surati kelak menurunkan raja-raja di tanah Jawa, sang raja berkehendak menitipkan putranya pada Ki Ageng Taruk II.
melalui seorang abdi, Prabu Brawijaya, memanggil Ki Ageng Tarub untuk datang ke istana Majapahit. Sebelum hari berganti, menghadaplah Ki Ageng Tarub kepada Raja Majapahit itu. Ketahuilah Ki Ageng Tarub, Prabu Brawijaya membuka pembicaraan dengan nada rendah penuh wibawa. Aku mengundangmu untuk datang ke istana Majapahit. Ada hal penting yang ingin aku sampaikan kepadamu. Ampun Gusti Prabu, Ki Ageng Tarub menghaturkan sembah dengan wajah agak tertunduk ke lantai penangkilan. Sampaikanlah kepada hamba. Bila disampaikan Gusti Prabu berupa titah, hamba senantiasa siap untuk melaksanakannya. Menurut bisikan gaib yang aku terima, kelak putraku Bondan Surati menurunkan raja-raja di tanah Jawa. Bisikan gaib itu juga menyarankan agar aku menitipkan Bondan Surati kepadamu Ki Ageng, dengan maksud agar putraku nanti dapat belajar ilmu pengetahuan kepadamu. Sungguh anugerah yang sangat besar bagi hamba bila Gusti Prabu menitipkan Pangeran Bondan Surati di Pedukuhan Tarub. Karenanya, apa yang menjadi titah Gusti Prabu, hamba akan melaksanakan dengan senang hati. Terima kasih Ki Ageng Tarub, kau telah berkenan mengasuh putraku. Prabu Brawijaya tersenyum dan ia tampak lega. Segera bawa putraku ke Pedukuhan Tarub. Hanya keris Kiai Gunung Geni ini yang akan aku bekalkan kepada putraku. Semoga putraku senantiasa di dalam lindungan sang penguasa jagat raya. Ki Ageng Tarub menghaturkan sembah bakti kepada Prabu Brawijaya. Disertai Bondan Surati, Ki Ageng Tarub pulang ke Pedukuhan Tarub. Setiba di halaman padepokan, Ki Ageng Tarub disambut oleh Nawangsih putrinya yang lahir dari rahim Nawang Wulan. Suatu hari di dalam padepokan, Nawangsih yang tiduran manja di pangkuan Ki Ageng Tarub itu melontarkan pertanyaan. Ayah, siapakah anak lelaki itu? Wajahnya sangat tampan, seperti bukan anak desa. Ketahuilah putriku, dia kakakmu sendiri. Sekian lama ia tinggal di dalam istana Majapahit. Karena sudah waktunya pulang, aku menjemputnya. Agar ia dapat menemanimu, agar kau tak merasa sendirian. Agar kau memiliki kawan berbincang dan bermain. Mengetahui kalau Bondan Surati tak lain kakaknya sendiri, Nawangsih segera merangkulnya tanpa ragu. Melihat pemandangan itu, Ki Ageng Tarub merasa sangat senang. Di dalam hatinya, ia merasakan kebahagiaan menyembul di dalam sanubarinya. Nawangsih kemudian duduk di pangkuan Bondan Surati. Kenapa Kakang lama tinggal di istana Majapahit? Tahuilah adik Nawangsih, di Majapahit aku mengabdi kepada Gusti Prabu Brawijaya. Oh begitu. Nawangsih mendongakkan wajahnya hingga melihat sepasang mata Bondan Surati yang menyerupai bulan kembar. Ia meminta Bondan Surati untuk tidak kembali ke istana Majapahit agar bisa menemaninya dan bermain di desa Tarub. Bondan Surati juga berjanji kepada adik Nawangsih untuk menemaninya selama-lamanya sejak sekarang hingga akhir hayatnya. Nawangsih girang bukan kepala. Sebagaimana putrinya, Ki Ageng Tarub yang menyaksikan perbincangan kedua anak itu merasa menerima longsoran gunung bencana, guyuran hujan madu. Kebahagiaan yang tak dapat dilukiskan dengan tepat oleh para penggubah kakawin. Kebahagiaan yang hanya bisa dirasakan dengan hati yang paling dalam. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Bondan Surati telah memasuki usia perjaka. Bergantian dengan Nawangsih, Bondan Surati selalu mengirim nasi, sayur lengkap dengan lauk pauknya pada Ki Ageng Tarub di Pagagan. Sebagai orang tua,
Ki Ageng Taruk tampak bahagia melihat kebaktian dari kedua putranya itu. Karena telah tumbuh dewasa, Bondan Surati mulai tinggal di Pagagan. Sementara Ki Ageng Taruk mulai tinggal di rumah bersama Nawangsi, gadis yang selalu mengirim makanan pada Bondan Surati. Rupanya Bondan Surati telah jatuh hati pada Nawangsi. Nawangsi pun tampaknya menaruh hati pada Bondan Surati. Pada suatu kesempatan, ketika ia bersama ayahnya, Nawangsi memberanikan diri bertanya tentang Bondan Surati pada ayahnya. Nawangsi bertanya apakah benar Kakang Bondan Surati adalah kakaknya. Ki Ageng Taruk meminta maaf kepada Nawangsi yang telah berbohong. Ki Ageng Taruk tertunduk dengan wajah tunduk. Sesungguhnya Bondan Surati bukan kakak kandungmu. Ia adalah putra Raja Majapahit, Prabu Brawijaya. Oleh Gusti Prabu, ia dititipkan kepadaku. Aku bersedia memenuhi titah Gusti Prabu, agar ia menjadi teman hidupmu, putraku si Ontang-Anting. Sudah menjadi kehendak Tuhan, bila Surati menjadi jodohmu. Tak salah bila aku menikahkanmu dengan Surati. Hati Nawangsi sangat bahagia, karena cintanya pada Bondan Surati akan segera diprasastikan dalam pernikahan. Hingga hari pernikahannya tiba, bukan hanya disaksikan oleh Ki Ageng Taruk ayahnya, namun juga Nawang Wulan ibunya. Kepada Bondan Surati dan Nawangsi yang segera membangun rumah tangga, Nawang Wulan memberikan restu. Sesudah pernikahan putrinya dengan putra Prabu Brawijaya itu, Nawang Wulan kembali ke Kahyangan. Bondan Surati telah menikah dengan Nawangsi. Sesudah sekian hari mengarungi samudra madu bersama istrinya, Bondan Surati menghadap Ki Ageng Taruk. Membaca gelagat Ki Ageng Taruk, Bondan Surati menangkap bahwa ayah mertuanya itu akan menyampaikan petuah penting yang sebelumnya tak pernah didengar. Dengan memberanikan diri, Bondan Surati bertanya kepada ayah mertuanya tentang apa yang ingin disampaikan ayah mertuanya yang amat berguna baginya. Ketahuilah anakku, Ramandamu Gusti Prabu Brawijaya pernah menyampaikan kepadaku kalau kau kelak menurunkan raja-raja di tanah Jawa. Raja-raja yang berkuasa sesudah surutnya Kesultanan Demak dan Kesultanan Pajang. Artinya, anakmu ini tak bakal menjadi Raja Majapahit kan ayah? Benar, itu sudah menjadi suratan takdir. Sudah menjadi kehendak Gusti Kang Murbeng Dumadi. Ki Ageng Taruk sejenak terdiam. Menurut petunjuk yang aku terima, saudaramu dari Palembang yang akan menjadi raja penerus Ramandamu, tetapi ia tak berkuasa di Majapahit, melainkan di Demak Bintara. Sesudah Demak surut, Kesultanan Pajang timbul. Raja yang berkuasa adalah keturunan Pengging. Keturunanmu akan menjadi raja di Mataram sesudah Pajang mengalami sandiakala. Karenanya anakku, banyaklah melakukan prihatin, rajinlah melakukan tapa brata, lelana brata, dan mesu brata, agar keturunanmu kelak dapat menjadi raja-raja di tanah Jawa. Akan Ananda laksanakan pesan ayah, tapi apa makna dari bertapa brata yang sesungguhnya? Bukankah sia-sia Ananda bertapa brata bila tak tahu maknanya sama sekali? Ya, tepat. Ketahuilah anakku, bertapa brata itu tidak memandang orang lain, tapi hanya diri sendiri yang menjadi pusat perhatian. Tinggalkan seluruh yang bersifat duniawi, termasuk kau harus meninggalkan syahwat dengan istrimu. Apakah hanya itu makna tapa brata? Bila ada makna lain, sampaikanlah ayah. Tidak.
Bertapa brata bisa juga dimaknai dengan aksara alif. Alif tak bisa bercampur dengan aksara lain. Kau harus memiliki penglihatan satu. Seperti ruangan, kau harus kosong. Tak terdapat apa-apa di dalamnya. Sementara lam mengandung makna bahwa kau sejatinya tak memiliki suatu apa selain dirimu sendiri. Tak ada laku yang sepi dari zat ilahi. Segalanya harus sirna dari penglihatanmu. Selain wujud Tuhan itu sendiri, kalau laku ini tak kau capai, batalah tapa bratamu. Ya ayah, Ananda paham dengan apa yang ayah sampaikan. Ketahuilah pula, anakku, bila kau telah dapat melihat wujud ilahi, kau akan mendapat anugerahnya. Apa yang kau kehendaki akan mendapat izin darinya. Tetapi kau harus waspada, bila tidak, wujud setan yang akan kau lihat. Selanjutnya, aksara mim. Aksara ini mengandung arti tak ada yang kau tuju selain kembali ke asal mula. Di dunia, kau hanya tinggal sejenak. Bila kau telah singgah di alam langgeng, tak akan kau rasakan sakit dan mati. Kau akan hidup dalam kesempurnaan. Tak lagi melihat surga dan neraka. Aksara K artinya hak dan yang sukma. Penglihatan, penciuman, dan pendengaran tak lain sukma itu sendiri. Ketiganya harus mendapatkan perlindungan Tuhan. Aksara Wal artinya raga dan jiwa hendaklah kau pasrahkan kepada yang memberi. Tuhan yang pencipta seluruh manusia dan makhluk di muka bumi, apabila kau sampai pada tataran ini, maka kau telah sampai pada tapa brata yang sejati. Usai menyimak petuah dari Ki Ageng Taruk, Bondan Surati yang kelak dikenal Ki Ageng Taruk III merasa mendapatkan pencerahan batin yang sangat terang benderang. Sebelum fajar menyingsing, Bondan Surati yang disertai Nawangsi meninggalkan padepokan, pulang ke rumah berkasih-kasihan dengan istrinya. Hingga kelak, ia memiliki putra bernama Getas Pendawa. Dari Getas Pendawa, lahirlah Ki Ageng Sela. Dari Ki Ageng Sela, lahirlah Ki Ageng Enis. Dari Ki Ageng Enis, lahirlah Pemanahan atau Ki Ageng Sela II atau Ki Ageng Mataram. Dari Ki Ageng Mataram lahirlah Raja-Raja Mataram yang dimulai dari Panembahan Senopati. Sesudah pemerintahan Panembahan Senopati, tahta pemerintahan Mataram diduduki oleh Raden Mas Jolang, Tumenggung Martapura, Sultan Agung, dan Sunan Amangkurat I. Sunan Amangkurat I melahirkan Raja-Raja Kasunanan Kartasura, yakni Sunan Amangkurat II, Sunan Amangkurat III, Sunan Pakubuwono I, Sunan Amangkurat IV. Dari Sunan Amangkurat IV, lahirlah Raja Kasunanan Kartasura dan sekaligus Raja Kasunanan Surakarta, yakni Sunan Pakubuwono II. Raja Kesultanan Yogyakarta, yakni Sri Sultan Hamengkubuwono I, dan Raja-Praja Mangkunegaran, yakni Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegara I, putra Pangeran Mangkunegara, cucu Sunan Amangkurat IV. Sementara Sri Sultan Hamengkubuwono I selain melahirkan raja-raja Kesultanan Yogyakarta, juga melahirkan raja-raja di Paku Alaman. Raden Patah dan Raden Kusen. Aryadilah, sang raja Palembang, datang ke Majapahit.
Diantar oleh Patih Gajah Permada, ia menghadap Raja Brawijaya ayahandanya. Setiba di hadapan Raja Majapahit, ia menghaturkan sembah bakti, duduk bersila dengan wajah tertunduk tajam ke lantai balairung. Aryadilah, putraku, tak ada hukuman yang akan aku timpakan kepadamu selain anugerah dariku. Sebelum Ananda mengucapkan terima kasih atas anugerah Ayahanda Prabu, kalau boleh tahu, anugerah apa yang akan Ayahanda limpahkan pada Ananda? Tidak lain ibundamu sendiri, sang putri Cina. Nikahilah ia, Aryadilah, tapi jangan kau sentuh sebelum ia melahirkan bayi dari benihku. Sesudah ia melahirkan adikmu, sikapilah ibundamu sebagai istrimu. Karenanya, bawalah ia ke Palembang. Doaku menyertaimu. Seusai mengaturkan sembah, Aryadilah undur diri dari hadapan Raja Brawijaya. Dikawal para prajurit Majapahit, ia yang membawa putri Cina itu menuju pantai. Dengan menaiki kapal, ia berlayar menuju Palembang. Beberapa bulan kemudian, putri Cina itu melahirkan bayinya. Oleh Aryadilah, bayi itu diberi nama Raden Patah. Sesudah kelahiran Patah, Aryadilah menjadikan putri Cina itu sebagai istri yang sesungguhnya. Selain memberi nafkah lahir, ia juga memberikan nafkah batin. Hingga sang putri mengandung dan melahirkan bayi laki-laki yang diberi nama Raden Kusen. Seiring perjalanan waktu, Raden Patah dan Raden Kusen memasuki masa muda. Oleh Aryadilah, keduanya diminta untuk datang ke Majapahit, mengabdi pada Raja Brawijaya. Dengan senang hati, mereka yang disertai 40 prajurit datang ke Jawa, berlayar menuju pantai Jepara. Mendarat sudah Raden Patah dan Raden Kusen di pelabuhan Jepara. Sewaktu keduanya duduk untuk beristirahat, Raden Patah membuka pembicaraan. Dimas Kusen, sebaiknya Dimas mengabdi pada Raja Brawijaya di Majapahit. Sementara aku ingin belajar ilmu agama di Ampel Denta. 38 prajurit bawalah ke Majapahit. Aku hanya meminta Wanasalam dan Wanapala untuk menyertaiku ke Ampel Denta. Tujuan kita dari Palembang bukan untuk belajar ilmu agama di Ampel Denta, tapi mengabdi pada Raja Brawijaya di Majapahit. Bagaimana kalau ayahanda nanti murka? Aku siap menerima murka dari ayahanda, Dimas. Wajah Raden Patah tampak tenang dan dingin. Sudahlah Dimas, pergilah ke Majapahit. Bawalah surat dari ayahanda yang menyatakan bahwa putra Ramanda Aryadilah, cucu Baginda Brawijaya. Pengabdianmu akan diterimanya. Sudahlah, bawalah surat itu, aturkanlah pada Baginda di Wilwatika. Raden Kusen menerima surat yang ditulis di atas lontar dari Raden Patah. Disertai 38 prajurit, Raden Kusen datang ke Majapahit. Sementara Raden Patah yang disertai Wanasalam dan Wanapala datang ke Ampel Denta. Tak ada tujuan selain ingin berguru pada Sunan Ampel. Perjalanan Raden Kusen telah sampai di telatah kota Praja Majapahit. Di antara Patih Gajah Permada, Raden Kusen menghadap Raja Brawijaya, menghaturkan surat dari Aryadilah. Sesudah surat itu dibaca oleh Brawijaya,
pengabdian Raden Kusen yang tak lain cucunya sendiri itu diterima. Bukan hanya itu, Raden Kusen mendapatkan anugerah kedudukan sebagai penguasa di wilayah Terung. Sejak itu Raden Kusen yang mendapat gelar Adipati Pecatondat dari Brawijaya mulai dikenal dengan Adipati Terung. Dikisahkan kemudian bahwa perjalanan Raden Patah yang disertai Wanasalam dan Wanapala telah sampai di Ampel Denta. Raden Patah yang berguru di Ampel Denta dinikahkan oleh Sunan Ampel dengan putrinya. Karena Raden Patah diramalkan akan menggantikan Raja Hindu-Buddha dengan Raja Islam di tanah Jawa. Sunan Ampel memerintahkan putra menantunya itu untuk pergi ke Glagahwangi di hutan Bintara. Di wilayah dengan tanah berbau harum itu, Raden Patah diminta untuk membangun pedukuhan atau desa yang kelak menjadi kerajaan besar pasca Majapahit. Kerajaan besar yang diramalkan Ki Ageng Tarub II, sebagaimana diramalkan oleh Sunan Ampel itu, bernama Kesultanan Demak Bintara. Disebut Demak Bintara karena pusat pemerintahan sejak Raden Patah, Patiunus hingga Sultan Trenggana berada di Demak Bintara. Semasa pemerintahan Sunan Prawata, pusat pemerintahan Kesultanan Demak dipindahkan ke Gunung Prawata. Ketika Demak berada di kekuasaan Arya Penangsang, sesudah berhasil membunuh Sunan Prawata, pusat pemerintahan dipindahkan dari Gunung Prawata ke Jipang. Raden Patah mendirikan kerajaan. Bersama Wanasala dan Wanapala, Raden Patah menemukan wilayah dengan tanah berbau harum. Di wilayah yang dikenal dengan Glagahwangi itu, Raden Patah membangun pedukuhan. Lambat laun, pedukuhan Glagahwangi menjadi ramai, hingga banyak orang Majapahit berpindah tempat di Glagahwangi. Raden Patah mengutus Wanasalam untuk menyampaikan kabar tentang perkembangan Glagahwangi kepada Sunan Ampel di Ampel Gading. Sesudah mendengar kabar itu, Sunan Ampel beserta para pendereknya datang ke Glagahwangi. Kepada Raden Patah, Sunan Ampel mengusulkan agar Glagahwangi dijadikan kerajaan. Raden Patah menyepakati usulan Sunan Ampel. Dengan penyaksian Raden Patah, para wali beserta orang-orang dari Ampel Denta dan Glagahwangi, Sunan Ampel memberikan nama Demak pada kerajaan itu. Nama Raden Patah sendiri oleh Sunan Ampel diubah menjadi Pangeran Bintara. Atas keputusan Sunan Ampel, semua wali mendukungnya. Berdirinya kerajaan Demak dengan Raja Pangeran Bintara terdengar sampai ke telinga Raja Brawijaya. Karenanya, ia segera mengundang Pati Gajah Permada dan Adipati Pecatonda dari Tening. Kepada Adipati Pecatonda, Brawijaya menjatuhkan titah. Hai Adipati Terung, bawalah pasukan Majapahit dan orang-orang Palembang menuju Demak. Berangkatlah Pangeran Bintara yang telah berani mendirikan kerajaan tanpa seizinku. Titah Gusti Prabu Brawijaya hamba laksanakan. Seusai mengaturkan sembah kepada Raja Brawijaya, Adipati Pecatonda undur diri dari Balairung Majapahit. Bersama pasukannya, ia pergi ke Demak. Tak ada yang akan dilakukan selain merangkat Pangeran Bintara serta meluluh lantakan kerajaan Demak. Setiba di Demak, Adipati Pecatonda terkejut saat ditemui oleh Pangeran Bintara di Serambi Langgar.
mengingat Pangeran Bintara tak lain adalah Raden Patah, kakaknya sendiri. Tidak aku duga Kang Mas Patah. Bila Pangeran Bintara yang mendirikan kerajaan Demak adalah kau sendiri Kang Mas. Aku akui Dimas Kusen. Raden Patah melontarkan jawaban dengan tenang. Lantas, apa tujuanmu datang ke Demak untuk membuat huru-hara? Sebagai seorang abdi di Majapahit, aku tunduk pada titah Gusti Prabu Brawijaya. Kedatanganku di sini untuk meluluh lantakan kerajaan Demak dan merangketmu untuk aku hadapkan pada Gusti Prabu. Kau telah bersalah besar Kang Mas. Gelagahwangi adalah wilayah Majapahit. Kau telah mendirikan kerajaan tanpa sepengetahuan Gusti Prabu. Seorang yang bersalah itu aku Dimas, bukan kerajaanku. Sebab itu jangan kau luluh lantakan kerajaanku. Rangketlah aku. Aku siap mempertanggungjawabkan kesalahanku kepada Raja Majapahit. Dengan perasaan yang sangat sedih, Adipati Pecatonda merangket Pangeran Bintara, membawanya ke Majapahit, menghadapkan kepada Raja Brawijaya yang tengah bertahta di Balairung Majapahit. Di hadapan Raja, Pangeran Bintara tak menundukkan wajah, tenang dan tanpa merasa takut akan sanksi apa yang akan dijatuhkan oleh Raja Majapahit itu. Benarkah namamu Bintara? Pertanyaan Prabu Brawijaya memecah suasana Balairung yang senyap. Benarkah kau yang mendirikan kerajaan Demak? Tak hamba pungkiri Gusti Prabu, hambalah yang mendirikan kerajaan di Demak Bintara. Kalau begitu, kau telah melakukan makar pada Majapahit. Wajah Raja Brawijaya tampak seperti piringan tembaga yang terbakar. Tak ada hukuman yang pantas aku jatuhkan kepadamu selain hukuman. Ampun Gusti Prabu. Adipati Pecatonda menyela sabda Raja Brawijaya. Hamba mohon hendaklah Gusti Prabu tidak cepat menjatuhkan hukuman pada Pangeran Bintara. Nanti Gusti Prabu akan merasa menyesal sesudah mengetahui tentang siapakah sebenarnya Pangeran Bintara. Katakan Adipati Pecatonda, siapakah sebenarnya Pangeran Bintara? Hendaklah Gusti Prabu ketahui bahwa Pangeran Bintara adalah kakak hamba sendiri. Nama aslinya adalah Raden Patah. Menurut cerita dari ayahanda Aryadilah, kalau Kang Mas Patah dilahirkan di muka bumi oleh ibunda bukan dari benih ayahanda, tetapi dari benih Gusti Prabu sendiri. Sontak saja Brawijaya terdiam tanpa mampu melontarkan sepatah kata. Tubuhnya mematung, wajahnya dingin, sepasang matanya berkaca-kaca. Teringat pada sikap kejamnya pada Raden Patah. Sewaktu masih bayi, di dalam kandungan putri Cina harus disingkirkan dari Majapahit ke Palembang. Hanya karena kecemburuan Ratu Darawati kepada selirnya. Ampun Gusti Prabu, Patih Gajah Permada mencairkan suasana tegang di dalam Balairung Majapahit. Hendaklah Gusti Prabu tidak cukup diam 1000 bahasa. Masalah tidak cukup dihadapi dengan diam, tapi kebijakan Gusti Prabu yang akan menyelesaikan masalah ini. Baiklah Kakang Permadi, Raja Brawijaya tampak menenangkan pikirannya yang tengah bergejolak di dalam benaknya. Sesudah aku tahu kalau Pangeran Bintara darah dagingku sendiri, maka ia tak akan aku beri sanksi apapun atas kelancangannya telah berani membangun kerajaan di Demak tanpa sepengetahuan dan seizinku. Sebaliknya,
aku merestui sebagai sultan di Demak. Apapun yang menjadi kebijakan Gusti Prabu, hamba menyetujuinya. Terima kasih Kakang Permada. Raja Brawijaya mengalihkan pandangannya pada Raden Patah. Patah, putraku, kau telah mendengar sendiri bukan? Kalau aku telah menyetujuimu untuk menjadi sultan di Demak. Sekarang pulanglah, kelolalah dengan baik kerajaanmu. Seusai mengaturkan sembah bakti kepada Raja Brawijaya, Pangeran Bintara undur diri dari Balairung Majapahit, pulang ke Demak. Beberapa hari kemudian, Pangeran Bintara datang ke Ampel Denta untuk menyampaikan berita kepada Sunan Ampel dan para wali yang tergabung dalam majelis dakwah Wali Songo bahwa Raja Brawijaya telah menyetujui atas berdirinya Kesultanan Demak. Pangeran Bintara juga mengabarkan bahwa Raja Brawijaya telah menyepakati bahwa dirinya sebagai Sultan Demak. Demikianlah video sejarah, silsilah, dan pemikiran sufistik Pangeran Diponegoro bagian pertama sampai bagian keempat yang dapat disampaikan. Semoga bisa menambah wawasan sejarah bagi yang menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.